Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Milini Saadah dari C4AKR NIM 96 akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan, yaitu tugas yang pertama adalah hitunglah atau bandingkan mobil yang bernilai 100 juta dengan memiliki umur ekonomis 8 tahun. Kemudian telah digunakan secara 5 tahun. Itu berapa penyusutannya selama 5 tahun secara fiskal. Jadi harta atau aset yang memiliki masa 8 tahun, masa manfaatnya 8 tahun, maka ini menggunakan metode penurunan dengan persentase 25%. Jadi 100 juta itu dikali 25%, berapa? 25 juta. Kemudian 100 juta itu dikurangi 25 juta, hasilnya adalah 75 juta. Itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua, sisanya tadi 75 juta itu dikali 25%. 25%-nya adalah 18.750.000. Kemudian dikurangi mendapatkan hasil 56.250.000. Untuk tahun kedua. Tahun ketiga 56.250.000 dikali 25%. 25%-nya adalah 14.062.500. Kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil 42.187.500. Untuk tahun ketiga. Tahun keempatnya 42.187.500 dikali 25%-nya adalah 10 juta 10.546.875, yaitu 25%-nya. Kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil 31.640.625. Kemudian untuk tahun kelimanya 31.640.625 dikali 25%-nya mendapatkan hasil 7.910.156. Kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil nilai buku akhir itu 23.730.469. Kemudian untuk nilai akumulasi penyusutannya diperoleh dari 25%-nya tadi. Jumlah dari awal 25 juta sampai tahun kelima 7.910.156 itu dijumlah semua dan mendapatkan hasil 76.269.531. Itu akumulasi penyusutan selama 5 tahun dan memiliki nilai sisa 23.730.469. Untuk selanjutnya tugas kedua, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Nah, akuntansi ini adalah sistem informasi yang menyajikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan perusahaan. Akuntansi juga dapat diartikan proses pencatatan, pengelompokan, dan penyajian data keuangan. Nah, siklus akuntansi itu apa aja? Yang pertama adalah analisis transaksi. Kita menganalisis transaksi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah jurnal, yaitu mencatat akun-akun ditaruh di debit apa kredit. Yang ketiga adalah mempostingnya ke dalam buku besar. Setelah itu, setelah memposting, kita akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, karena ini belum disesuaikan.
setelah itu kita membuat jurnal penyesuaiannya untuk membawa saldo rekening up to date. Nah, kemudian setelah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian setelah itu membuat neraca saldo penyesuaiannya dalam buku besar dan jumlah. Setelah neraca saldo setelah membuat neraca saldo penyesuaian, setelah penyesuaian kita akan membuat laporan, menyiapkan laporan yang disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Kemudian kita akan membuat jurnal penutupnya, posting entry akun posting entry akun untuk menutup akun, untuk menutup akun sementara. Yang kemudian membuat neraca saldo penutup. Ini membuat neraca saldo penutup atau prosedurnya ini membuat mengetes keakuratannya. Kemudian terakhir adalah jurnal pembalik untuk periode berikutnya. Nah, kemudian dalam laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Apa aja isinya itu? Laporan laba rugi ini berisi pendapatan atau penghasilan dan beban suatu entitas pada periode tertentu yang merupakan kinerja keuangannya. Nah, yang kedua ini laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan ekuitas pemilih yang terjadi dalam periode waktu tertentu, seperti sebulan atau setahun. Kemudian yang ketiga adalah neraca. Neraca ini berisi aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas pada suatu entitas pada tanggal tertentu. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi tentang laporan historis kas atau kas setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan dalam waktu tertentu dari aktivitas investasi, pendanaan, operasi itu. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini berisi informasi tambahan untuk laporan keuangan itu. Kemudian definisi pajak menurut beberapa pakar atau ahli di dalam buku Sukrisno Agus ini ada 3. Yang pertama dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH. Jadi definisi pajak ini adalah iuran rakyat pada pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ini yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi. Jadi ini yang dapat langsung ditunjukkan, dan ini untuk membayar ahli yang kedua ini menurut Profesor Dr. PJA Andriani, pajak ini adalah iuran rakyat kepada negara yang diatur yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dan ini tidak mendapatkan prestasi dan dapat dipaksakan, dan ini
iuran kas ini digunakan untuk pembiayaan tugas negara untuk pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang ketiga ini dari Profesor Dr. Smith, siapa? Aku lupa. Ngarepe MJ Smith. MJ Smith. Profesor Dr. MJ Smith. Ini iuran kepada pemerintah yang dipaksakan oleh wajib pajak menurut norma-norma, melalui norma-norma dan yang dapat dipaksakan. Kemudian ini tidak mendapatkan kontrapretasi dan ini langsung dapat ditunjukkan kepada individual, maksudnya ini untuk membiayai pengeluaran pemerintahan, pengeluaran untuk pemerintah, tugas-tugas di negara begitu. Untuk pertanyaan nomor 6, sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Jadi dalam pajak yang berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian berdasarkan dari objeknya atau sasarannya, pajak ini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian berdasarkan dari lembaga pemungutnya, di sini terdapat pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pembukuan atau pencatatan ini sangat penting? Bagaimana menurut Anda atau saya ini berdasarkan peraturan perundang-undangan? Jadi memang sangat penting karena ini merupakan dasar dalam menghitung kewajiban pajak. Nah, di sini peraturan perpajakan di Indonesia yaitu dalam UU KUP pasal 28 ini berisikan bahwa wajib pajak badan atau orang pribadi ini yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian dalam pembukuan ini harus memenuhi standar akuntansi dan prinsip keterandalannya. Kemudian jika tidak melakukan dengan benar, di sini akan pajak akan dihitung secara dihitung secara jabatan oleh DJP. Kemudian terdapat lagi peraturan menurut PMK 054/03/2021 di sini bahwa pajak UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar ini dapat melakukan pencatatan secara sederhana. Kemudian terdapat lagi peraturan yaitu jika tidak melakukan pembukuan, di sini akan bisa dikenakan sanksi administratif atau pajak terutang yang dihitung berdasarkan norma perhitungan yang tertentu oleh DJP. Kemudian pertanyaan selanjutnya, peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Jadi peranan ini dalam sejarah perpajakan di Indonesia itu semakin meningkat seiring perubahan sistem perpajakan. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, nah di sini itu peranannya lemah karena masih ditentukan oleh aparat. Namun setelah merdeka ini self assessment telah diperkenalkan oleh pribumi dan pada tahun 1979 ini laporan keuangan telah diakui. Dan pada tahun 1983 ini peran akuntansi telah sangat penting karena untuk menghitung, melaporkan dan memastikan kepatuhan pajak secara mandiri oleh wajib pajak. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan nama akun akuntansi
yang berkaitan dengan perpajakan itu apa? Jelaskan nama akunnya. Jadi dalam laporan keuangan yang nama akunnya berkaitan dengan perpajakan itu terdapat pada laporan yang pertama adalah neraca. Di sini bisa dilihat dari sisi aset. Di sini nama akunnya adalah pajak dibayar di muka. Oke. Pajak dibayar di muka. Bisa disebut juga bayar di muka, biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Nah, ini terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24 dan PPh 28A jika ada. Kemudian selanjutnya adalah PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pajak masukan. Itu dilihat dari sisi aset. Kemudian jika dilihat dari sisi kewajiban, di sini terdapat pajak terutang ya, atau utang pajak. Nah, nama akunnya adalah utang pajak, maaf ya, utang pajak. Nah, ini terdiri dari pasal PPh 21, PPh 23, 26, 29 dan pajak keluaran. Kemudian dalam laporan keuangan selanjutnya adalah bagian laba rugi. Nah, di sini dalam laba rugi ini terdapat nama akun yaitu beban penghasilan pajak. Nah, kemudian terdapat juga PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai yang bisa dicatat sebagai beban operasional. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini nomor 10, jelaskan mengapa itu akuntansi perpajakan itu sangat penting. Alasannya mengapa? Nah, ini karena akuntansi perpajakan membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sesuai yang akurat lah. Laporan pajaknya ini akurat sesuai sistem assessment sehingga terhindar dari sanksi yang bisa dihindarkan lah, begitu. Sanksi dari kesalahan perhitungan. Oke, kemudian dilanjut part selanjutnya untuk tugas ketiga. Jadi untuk tugas ketiga ini menjelaskan kewajiban wajib pajak pribadi atau badan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan disertai dengan dasar hukum. Jadi wajib pajak pribadi atau badan yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas ini maka wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan tadi UU KUHP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1. Ini pembukuan harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata rupiah, dan bahasa Indonesia, dan harus berprinsip atau mengikuti prinsip konsistensi, transparansi, dan dapat diaudit, serta wajib disimpan selama 10 tahun. Kemudian wajib pajak pribadi dengan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN ini cukup melakukan pencatatan sesuai dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat 12 ini. Ini berisi pencatatan harus menggambarkan bruto dan penghasilan final atau non objek pajak. Jika peredaran bruto ini di atas 4,8 miliar maka wajib melakukan pembukuan. Kemudian jika tidak melakukan pembukuan ini maka akan dikenakan
perhitungan pajak berdasarkan NPPN dan potensinya yang lebih besar. Kemudian dikenakan denda 50% dari pajak yang kurang dibayar. Kemudian juga dapat dipidana selama 6 bulan sampai 6 tahun atau setara dengan 2 sampai 4 kali dari pajak terutang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.